Ya, jadi 39 bukti itu banyak. Nanti silakan teman-teman ketika sudah dalam proses pembuktian nanti ada daftarnya ya. Nanti akan kami terbitkan, akan kami berikan ya. Itu tentu banyak hal terkait salah satunya adalah rekam-rekaman, terus kemudian laporan-laporan pidana dan seterusnya. Baik kerugian-kerugian apa Nikita Mirjani selama dalam tahanan di rutan Pondok Bambu gitu. Ya, itu bukan intercept, dokumentasi. Kalau kalian macam-macam sama saya rekam kalian semua, saya bawa ke polisi. Ya, itu namanya dokumentasi, bukan intercept. Paham ya bedanya ya? Beda ya, paham ya? Intercept dengan dokumentasi itu berbeda, ya? Cukup ya. Cukup jelas ya? Ada lagi, cukup ya. Jadi tanggal 24 kita ketemu lagi. Jam 13.00 sudah hadir. Kalau dia nggak datang, kita tinggal. Kita juga jangan wawancarai dia ya. Hakim juga kan begitu tadi kan? Hah? Kita ikut hakim. Ya, oke. Penegasan berarti belum pernah ada pemanggilan untuk Tidak pernah. di Polda ya? Tidak. Polda menganggap tidak ada urusan dengan Dr. Reza dan Dr. itu. Katanya udah penyelidikan. Ya boleh aja selidikin, mungkin dia panggil, mungkin si dari Papua sana orang ya silakan aja dipanggilin. Hah? Atau dari cari Papua sih. Ya? Oke, terima kasih. Tas foto ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media semuanya. Terima kasih sudah menunggu kami. Ada beberapa hal yang kami perlu sampaikan sore ini bahwa hari ini tanggal 10 Februari 2026 ya telah dilaksanakan sidang bukti surat dari para penggugat ya. Yang hadiri tadi adalah rekan kami Pak Muhammad Roni Sarjana Hukum ya, dan adapun yang disampaikan dalam daftar bukti surat itu sebanyak sekitar 39 ya, 39 yang tentu alat bukti yang kami hadirkan itu yang ada relevansinya menurut kami memenuhi unsur perbuatan melawan hukum atau on rehme tidak itu ya, sesuai dengan gugatan kami. Nah, kemudian kami juga masih memerlukan waktu untuk penambahan daftar bukti berikutnya, dan tadi sudah disampaikan dimintakan kepada majelis untuk kami diberikan kesempatan ya untuk satu kali lagi dalam menghadirkan bukti surat selaku dari para penggugat dalam perkara nomor 1000/PDTG 2025 ya. Nah, kemudian tadi majelis menyampaikan bahwa akan dilaksanakan kembali agenda sidang bukti surat dari para penggugat yang akan diagendakan pada hari Selasa ya, tanggal 24 Februari 2026 ya. Dan di sana nanti kami akan menyampaikan bukti-bukti tambahan yang hari ini kami belum bisa mempersiapkannya. Nah, terus kemudian terkait dengan waktu pelaksanaannya itu tadi disampaikan sekitar pukul 13.00 ya. Jadi mudah-mudahan 2 minggu lagi ya. Berarti kan 2 minggu lagi karena memang kan di hari Selasa minggu depan itu kan ada tanggal merah, hari libur, sehingga dijadwalkan dalam sidang pembuktian surat berikutnya tanggal 24 Februari 2026. Begitu. Bisa dijelaskan mungkin 39 bukti itu apa aja? Ya, jadi 39 bukti itu banyak. Nanti silakan teman-teman ketika sudah dalam proses pembuktian nanti ada daftarnya ya. Nanti akan kami terbitkan, akan kami berikan ya. Itu tentu banyak hal terkait salah satunya adalah rekam-rekaman, terus kemudian laporan-laporan pidana dan seterusnya. Baik kerugian-kerugian apa Nikita Mirjani selama dalam tahanan di rutan Pondok Bambu gitu. Yang memang ada relevansinya memenuhi unsur perbuatan melawan hukum ya. Itu. Terkait illegal akses itu Laporan demoli. Iya. Jadi itu nanti makanya saya bilang daftar bukti yang kami hadirkan hari ini sejumlah 39 dokumen itu P1, P2 sampai P39 itu kan belum final ya. Karena
kami akan tambahkan nanti daftar bukti surat itu tanggal 24 Februari 2026 ya. Nah, apa hubungannya yang ada relevansinya terkait dengan menurut kami selaku kuasa hukum ya memenuhi unsur perbuatan melawan hukum atau unremitted debt yang dilakukan oleh para tergugat ini ya. Nah, apakah alat daftar bukti itu, bukti surat itu punya kekuatan hukum? Kan ada ranahnya nanti. Majelis hakim nanti yang akan menguji itu ya. Apakah ini ada relevansinya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Begitu. Bang, tapi tadi sedikit terkait bukti-bukti aman itu sepertinya disepelekan karena itu sebuah fotokopi aja dari pihak. Siapa yang menyepelekan? pihak sana. Loh, kan dia nggak punya kapasitas untuk menilai itu. Yang menilai itu adalah majelis hakim, ya kan? Jadi kalau dia punya pendapat bahwa alat bukti dari pihak para penggugat tidak ada relevansinya dan tidak kuat, wah itu salah justru, ya kan? Dan kami juga tidak bisa menyatakan bahwa alat bukti yang mereka hadirkan nanti dan rekompensi itu tidak kuat. Gitu. Yang menguji majelis hakim, dia nggak punya kewenangan, dia hanya sebagai salah satu kuasa hukum atau kuasa hukum dari para tergugat. Nah, yang bisa menentukan apakah daftar bukti ini ya bersesuaian atau memenuhi unsur perbuatan melawan hukum itu adalah majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, bukan kuasa hukum ya. Jadi itu harus dipahami benar ya. Saya kira itu. Bang dapat info bocoran katanya melaporkan di illegal access ke Polda itu gimana sih Bang? Boleh cek deh. Kan hari ini kan agenda kita kan terkait dengan perkara 1000/PDTG 2025 ya. Nanti terkait dengan ada isu-isu lain nanti kita bicara karena gini, kalau kami hari ini menyelenggarakan sidang hari ini hari saja. Nah, terkait dengan ada isu-isu lain ya saya pikir kami nggak perlu tanggapi dulu ya. Katanya dari pihak Nikita melaporkan. Iya, kami belum bisa tanggapi itu. Nanti tunggu tanggal mainnya ya. Tunggu aja tanggal sabar. Jadi bertahap ya. Yang penting kami hari ini menyampaikan kepada masyarakat Indonesia telah dilaksanakan namanya sidang bukti surat di mana dalam bukti surat itu kami menyampaikan atau melampirkan bukti surat sebanyak 39 ya, 39 dan itu akan ada penambahannya 2 minggu lagi tanggal 24 Februari 2026 ya. Dan kami berkeyakinan ya daftar bukti yang kami hadirkan hari ini itu memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Nah, apakah itu benar apa tidak? Mari kita serahkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ya. Dan terakhir kami berharap seluruh masyarakat Indonesia mari terus dukung bantu dalam doa supaya perjuangan kami untuk mewujudkan keadilan bagi Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki bisa terpenuhi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Bukti ada berapa Bang? total bukti semua ada berapa? Dan tadi sempat juga disampaikan ditantangin untuk bawa satu kontainer bukti. Oh tidak. Jadi gini, sebenarnya kan alat bukti itu atau bukti yang dihadirkan itu tidak perlu suatu kontainer, ya kan? Kan itu hanya meyakinkan majelis apakah unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan para penggugat ini bisa terpenuhi oleh daftar bukti yang didirikan para penggugat. Jadi bukan jumlah banyaknya satu kontainer itu salah juga. Jadi argumentasi itu nggak tepat ya. Tapi kualitas daftar bukti itulah yang menentukan apakah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum atau unremitted debt itu sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata. Jelas ya? Jadi total berapa Bang? Totalnya berapa? 50. Nah, sebenarnya sekitar ada penambahan ya, kurang lebih berapa? Ya sekitar 20 ya, 20-an ya. Tapi memang karena gini, kami kan juga daftar bukti itu banyak, tapi kan kami harus sortir, terus kemudian memang kami punya keyakinan daftar bukti yang kami hadirkan ini punya kekuatan dan unsur-unsur terpenuhi. Jadi nggak bisa kami hadirkan daftar bukti memang nggak ada relevansinya. Satu konten jadi buat apa gitu kan. Tapi kami yakin daftar bukti yang kami hadirkan hari ini ya itu akan
meyakinkan majelis hakim yang mengadili memutus perkara. Itu saja. Ada 59 berarti Bang. Kalau Belum final ya, belum final. Tapi yang pasti hari ini kami menghadirkan 39 daftar bukti ya. Nanti berapa penambahannya, bahkan bisa lebih atau lebih kurang kan kita nggak tahu. Nanti ini tim semua masih bekerja ya menyesuaikan daftar-daftar bukti yang akan dihadirkan dalam persidangan tanggal 24 Februari 2026. Itu ya. Perkembangan laporan di Polda itu gimana Bang? Hah? Sedikit Bang. Jadi isu menarik nih. Nah, tunggu tengah mainnya ya. Tunggu tengah mainnya. Nanti kami akan konversi pers terkait itu ya. Nanti ya. Oke, Bang. Ya. Oke. Terima kasih ya. itu